asisten jawab. Tahun berapa penanganannya? Sekarang? Iya. Sekarang. Sekarang itu setelah era Wahidin sama Andika, saya sebetulnya tidak begitu antusias mengikuti ya. Saya hanya mengikuti di medsos, aktivis anti korupsi misalnya Uday Suhada, terus saya lihat sih memang Uday Suhada yang punya komitmen sama konsistensinya Uday Suhada. Kalau sebelumnya sih saya juga ikutan. Misal apa yang saya lakukan, misalnya saya partisipasi publik ya, dengan kompetensi saya menulis. Jadi saya menulis puisi, menulis cerpen, lalu mengajak misalnya cerpen anti korupsi. Lalu 9 Desember, tapi selama pandemi belum nih. 9 Desember merayakan Hari Anti Korupsi misalnya. Tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Novel saya Hari Anti Korupsi dapat award literasi anti korupsi dari KPK. Memang isi novelnya tentang korupsi di sebuah daerah yang diidentifikasi di Banten. Nah, saya lihat sekarang ini antara masyarakat dan instansi terkait, misalnya polisi, misalnya Polda, misalnya ada Tipikor ya, di Banten sudah mulai ada koordinasi laporan-laporan dari masyarakat ditindaklanjuti. Misalnya dana bansos kemarin waktu pandemi, laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti. Ayo, kenapa? Enggak, pertanyaan yang kedua. Oh, jadi kalau dulu partisipasi publik di era sebelum Wahidin, di era sebelum Rano Karno, di era Atut jadi gubernur gitu ya. Konsentrasi dulu tuh. Jangan itu dulu, Leon. Ya, silakan. Udah, ininya apa, saling tunjuknya udah belum? Udah. Jadi di era sebelum Rano, di era Atut, laporan-laporan masyarakat mental terus. Walaupun kemudian puncaknya 2013 ya, di era Abraham Samad tuh. Nah, sekarang sih juga relatif, saya melihat ya sekarang nih laporannya ditindaklanjuti. Dana bansos yang saya tahu, dana masker ya. Kalau bansos sama pesantren itu apa ya? Dana hibah. Terima uang, saking transparannya di sini. Perasaan pun, transparan sih perasaan pun. Sehingga masing-masing tidak berebut ya soal cewek. Itu, jadi sampai begitu. Awas itu Cuk punya saya, saking transparannya. Ya transparan. Jadi transparan tuh gini. Kalau kamu di sebuah organisasi, uang keluar masuk itu dilaporkan. Kalau saya jadi pimpinan, struktur organisasinya harus dibuat. Saya sebagai ketua nggak boleh pegang uang, harus ada Akuntan atau bendahara. Nah, ada laporan bulanan, itu harus. Itu yang mencegah kita terhindar dari bahaya korupsi. Nah, kalau zaman dulu misalnya bendahara yang selalu mengeluarkan uang, nanti buat beli ini ya, bendahara, tanda tangan, kayak gitu. Nah, itu juga sebetulnya masih bisa korupsi kalau misalnya kayak saya di yayasan. Nah, beda lagi kalau yayasan. Yayasan itu boleh keluarga, ya boleh keluarga. Jadi kalau orang mau bikin yayasan, itu udah harus mampu. Bukan yayasan kaleng-kaleng. Saya punya misalnya secara ekonomi mampu, maka bikin yayasan. Saya ketuanya, benarnya istri saya. Nah, kemudian Rumah Dunia bikin organisasi. Nah, yang disebut korupsi nih, kalau ada orang misalnya, oh yayasan, nggak apa-apa, yayasan boleh tertutup. Yang penting kegiatannya dipenuhi. Dari mana uang yayasan? Nah, biasanya bikin yayasan itu dari sumber uang pendirinya. Kalau ada uang dari luar, itu diserahkan langsung ke Rumah Dunianya. Di sini gitu ya, ya, Rumah Dunia ada sumbangan apa-apa diserahinnya ke bukan ke yayasannya. Transparansinya, walaupun maksudnya ke rekening yayasan, tapi transparan. Tuh ada sumbangan
ketua-ketuanya yang berjalan. Sekarang salam yang nyari uangnya, salam yang dapat laporan, Pak ada uang masuk, ada kegiatan. Dari mana? Dari Kemdikbud misalnya. Berapa? Sekian ratus juta. Nah rekeningnya masuk ke yayasan, tapi semua tahu. Gitu. Nanti tugasnya saya mengeluarkan. Jadi yayasannya harus kuat. Nah, sementara ini sekarang, nah banyak korupsi itu karena yayasan itu tidak dipahami oleh si pendirinya, karena tujuannya adalah untuk menampung kegiatan-kegiatan. Di situ timbul korupsinya. Nah, jadi sekali lagi transparansi. Ada lagi Selain transparansi, integritas ya, integritas dari para pengelolanya. Dignity itu martabat, jati diri. Jadi si pengelolanya harus ketahuan. Kalau mau bikin yayasan, misalnya kamu bikin yayasan, dilihat dia udah berkeluarga belum. Kalau belum berkeluarga bikin yayasan, terus dia belum bekerja nggak, punya penghasilan nggak. Kalau nggak punya penghasilan bikin yayasan, berarti tujuannya untuk nampung dana-dana dari bantuan-bantuan sosial. Dari situ kadang-kala mudah untuk untuk menebak ada korupsi atau enggak. Transparan enggak, pengelolanya tadi punya integritas enggak, terus punya dia kompeten enggak untuk hal-hal yang diurusnya. Misalnya dia bikin yayasan bergerak di bidang pendidikan, dia kompeten enggak di bidang pendidikan, ya. Lagi